Teka-teki hilangnya seorang dokter di Bogor, Jawa Barat yang sempat viral di media sosial akhirnya terjawab. Pemimpin Hamas membantah dan menyebut klaim penemuan senjata di Rumah Sakit Al-Shifa sebagai rekayasa Israel belaka. Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya haji sebesar 105 juta rupiah pada tahun 2024. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, sejumlah warga turut membantu aparat untuk mengevakuasi material pesawat TNI AU yang jatuh di Pasuruan, Jawa Timur. Sebanyak 60 warga turut membantu evakuasi dan mencari material penting di dua pesawat Super Tucano yang jatuh masing-masing di Desa Keduwung, Kecamatan Puspo, dan Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Sabtu siang. Warga nampak antusias untuk terlibat dalam proses evakuasi ini. Warga meminjamkan alat untuk memotong seperti gerinda, di mana warga juga turut membantu aparat dengan sepeda motor untuk menunjukkan akses lokasi penanjakan Gunung Bromo di Desa Wonokitri, Tosari, Jawa Timur, bahkan menyiapkan penginapan darurat. Nginep atau gimana? Nginep terus ya? Nginep di sini. Kalau sekarang ini nginep di tempatnya, lokasinya itu. Warga ya, maksudnya bantu Pak ya? Iya. Peralatan juga. Pertolongan warga ini dilakukan demi mengumpulkan material bangkai-bangkai pesawat TNI Angkatan Udara yang jatuh dan diketahui penyebabnya. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, teka-teki hilangnya seorang dokter di Bogor, Jawa Barat yang sempat viral di media sosial terjawab sudah. Sang dokter yang sedang hamil ternyata tidak hilang, melainkan kabur meminta pertolongan karena sering dianiaya suaminya. Polisi menangkap WS, seorang pria paruh baya asal Cibinong, Bogor, karena membuat berita bohong dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada istrinya yang merupakan seorang dokter. WS melaporkan istrinya hilang selama 3 hari setelah meninggalkan rumah mereka. Berita kehilangan sang dokter pun viral di media sosial. Usai menerima laporan, polisi pun memeriksa sejumlah saksi dan menemukan fakta bahwa Dr. Kori meninggalkan rumah karena mendapat kekerasan dari suaminya. Korban pun berusaha mencari pertolongan. Tak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap pelaku. Ya, KDRT-nya bentuknya adalah sudah sering berulang menurut hasil pemeriksaan dari korban bahwa yang bersangkutan mengalami kekerasan dalam rumah tangga sering dan berulang. Ditambah kami menemukan saat kejadian hari pagi, kami menemukan bukti yang dimana penjual bubur melihat kejadian tersebut. Polisi masih terus melakukan penyidikan dan akan memeriksa kejiwaan WS. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni kekerasan dalam rumah tangga dan penyebaran berita bohong dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kasih Humas Polres Bogor, ada Ibtu Desi Triana. Selamat sore Bu Desi, apa kabar? Selamat sore Mbak Safa. Baik, Bu Desi, bagaimana kondisi korban KDRT Dr. Kori, mengingat korban sedang hamil 6 bulan ya Bu ya? Bagaimana kondisinya? Betul. Apakah juga terdapat luka yang ditemukan di tubuh korban? Ya Mbak, sedikit saya jelaskan bahwa memang keadaan Dr. Kori saat ini masih tetap dalam pendampingan P2TP 2K Kabupaten Bogor dan pihak dokter rumah sakit.
Baik, tapi artinya Dokter Kori sudah, dalam kondisi sehat ya, Bu Desi? Ya, sudah sehat karena sudah bertemu dengan anaknya dan ibunya di rumah. Apakah saat ini Dokter Kori masih di rumah aman atau sudah pulang ke rumah? Berkumpul dengan anak dan ibunya. Baik Bu Desi, terkait KDRT yang dilakukan oleh suami Dokter Kori, sudah sejak kapan suami Dokter Kori kerap menganiaya Dokter Kori, Bu Desi? Ya, sebenarnya kejadian KDRT ini sudah dari mulai mereka menikah dari 2011, akan tetapi tidak sampai parah. Dilakukan perbuatan KDRT terhadap korban hampir 10 kali. Baik, apa biasanya yang menjadi pemicu suami korban melakukan tindakan KDRT ini, Bu Desi? Kalau untuk pemicunya, karena mungkin ini suaminya sudah tidak bekerja kayaknya, Mbak ya. Baik. Jadi mungkin emosionalnya di rumah tidak stabil, jadi lari kepada keluarga. Baik, di rumah pelaku dan korban ini, pelaku dan korban tinggal bersama siapa saja, Bu Desi? Sama anaknya. Baik, dengan anak-anaknya ya? Tidak ada anggota keluarga lain? Ada ibunya. Baik, apakah anggota keluarga dari pelaku atau korban maupun tetangga mereka pernah ikut membantu atau bahkan melaporkan tindakan KDRT ini kepada polisi sebelumnya? Belum pernah dilaporkan, Mbak. Baik. Kalau mendengar, iya. Oke, kemudian Bu Desi, saat beberapa hari yang lalu ini suami korban sempat menyampaikan informasi kehilangan istrinya, Dokter Kori, yang viral di media sosial. Apakah ini memang sengaja dilakukan untuk mengaburkan tindakannya selama ini? Artinya suaminya tahu bahwa istrinya memang sengaja kabur dari rumah atau seperti apa, Bu Desi? Iya, jadi menutupi aibnya, dia membuat alibi. Jadi menggunakan akun dari korban. Baik, lalu untuk kondisi kejiwaan atau psikis pelaku ini apakah sudah diperiksa, Bu Desi? Ya, proses tindak lanjut sambil berjalan, Mbak. Karena ini masih dalam penyidikan dan pendalaman pihak Satreskrim Polres Bogor. Baik, lalu apa jerat hukum yang bisa dikenakan kepada pelaku atas perbuatannya? Ya, karena ini kekerasan fisik dalam rumah tangga, yaitu KDRT, sebagai dalam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman kurungan penjara selama 5 tahun, Mbak. Baik, terima kasih Ibtu Desi Triana, Kasih Humas Polres Bogor telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, militer Israel mengklaim menemukan senjata lengkap dengan amunisi di Rumah Sakit Al-Shifa di jalur Gaza. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Sore.